Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ubaidillah, mau mempresentasikan tentang Pondok Pesantren Makom Tahrir Ulfatul Banat Tuban sebagai lembaga pendidikan rohaniyah. Makalah ini disusun untuk tugas UAS tasawuf dan tradisi pesantren. Langsung saja, yang akan kita bahas adalah proses dan sebagai lembaga pengasramaan sekaligus keruhaniannya yang bersangkutan dengan kesufian. Pertama, pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam yang tertua di Indonesia. Lembaga pondok pesantren memainkan peranan penting dalam usaha memberikan pendidikan bagi bangsa Indonesia, terutama pendidikan agama. Kehadiran pondok pesantren di tengah-tengah masyarakat tidak hanya sebagai lembaga pendidikan, tetapi juga sebagai lembaga penyiaran agama dan melakukan aktivitas menumbuhkan kesadaran beragama untuk melaksanakan ajaran-ajaran Islam secara konsekuen sebagai pemeluk agama Islam. Sebagai lembaga sosial, pesantren ikut terlibat dalam menangani masalah-masalah sosial yang dihadapi masyarakat. Sedangkan ribat, zawiyah, dan khonakoh adalah merupakan suatu lembaga yang berperan sebagai penampung para pengikut sufi dan sekaligus sebagai tempat untuk memperdalam ilmu pengetahuan mereka tentang bagaimana cara beribadah, mendekatkan diri kepada Allah dengan berbagai macam kegiatan dan latihan. Ribat merupakan lembaga sufi yang lebih fleksibel karena di dalamnya berisi orang-orang miskin, orang-orang tua atau janda yang tidak mampu membiayai dirinya, yang memiliki keinginan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Di samping orang-orang yang khusus ingin mendekatkan diri padanya, ribat ini muncul karena berawal dari barak-barak tentara perang Islam yang bertujuan untuk memperluas wilayah Islam. Zawiyah sendiri adalah lembaga sufi yang lebih khusus, yang lebih kecil ruang lingkupnya, sehingga dalam lembaga ini tidak terdapat aturan-aturan sebagaimana yang ada dalam khonakoh. Sistem zawiyah pendidikan yang guruisme atau guru sentris. Guru adalah segala-galanya, tidak boleh dibantah dan harus selalu ditaati semua ajarannya. Guru adalah sosok yang sempurna, baik dalam satu keilmuannya maupun tingkah lakunya. Khonakoh dengan kebersamaan ini betul-betul mereka tanamkan seperti ahli khonakoh tidak boleh meninggalkan khonakoh tanpa memberitahu pada salah seorang yang hadir di sana. Kontribusi pendidikan tasawuf adalah sangat besar dalam mengarahkan tujuan akhir kehidupan, yaitu untuk mengabdi kepada Tuhan. Karena peletakan pola pendidikan sufi tersebut sering lupa dengan kehidupan keduniawian, merupakan sarang untuk beribadah. Sehingga akhirnya justru menghambat terhadap kemajuan secara duniawiah. Karena permasalahan tersebut sehingga banyak tokoh memandang tasawuf sebagai penghambat kemajuan dalam perkembangannya. Pondok pesantren mengalami dinamika sesuai dengan situasi dan kondisi bangsa Indonesia. Pesantren secara etimologi berasal dari kata santri. Sedang Seseberg berpendapat bahwa istilah pesantren berasal dari agama Hindu atau seorang sarjana ahli kitab-kitab suci agama Hindu. Berawal dari kata sastri, berawal dari kata-kata sastra yang berarti buku-buku suci. Buku-buku suci agama atau buku-buku tentang ilmu pengetahuan. Pendapat lain mengatakan kata santri berasal dari kata cantrik, bahasa Sanskerta atau mungkin Jawa, yang berarti orang yang selalu mengikuti guru yang kemudian dikembangkan oleh perguruan taman siswa dalam sistem asrama yang disebut pawiyatan. Istilah santri juga ada dalam bahasa Tamil yang berarti guru mengaji. Terkadang juga dianggap sebagai gabungan kata sain manusia baik dengan suku kata tra, suka menolong, sehingga kata pesantren dapat berarti tempat pendidikan manusia baik-baik. Pesantren sebagai suatu lembaga keagamaan mengajarkan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu agama Islam. Keadaan semacam ini masih terpusat pada pesantren di Pulau Jawa dan Pulau Madura yang bercorak tradisional, namun pesantren yang modern tidak hanya mengajarkan agama saja, tetapi juga mengajarkan ilmu-ilmu umum. Hal ini kita akan membahas tentang Pondok Pesantren Makom Tahrir, sejarahnya.
sejarah singkat Pondok Pesantren Makam Tahrir yang didirikan tahun 1966 sampai sekarang yang berada di wilayah Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban. Yang diasuh oleh Romo Kiai Haji Ahmad Tholib, Pondok Pesantren Makam Tahrir oleh masyarakat sekitar lebih dikenal dengan sebutan Langgar Dhuwur, yang pada mulanya pondok bangunan tersebut seperti panggung atau seperti rumah berlantai 2 yang terbuat dari bahan baku kayu dan dinding dari KTP dari daun pohon kelapa zaman dahulu. Sampai sekarang bangunan tersebut tetap kokoh berdiri walau sudah dikelilingi bangunan pondok yang baru. Para santri sejak dahulu banyak yang bermukim di pesantren untuk menimba ilmu salaf atau pengajian kitab-kitab kuning ala pesantren. Selang beberapa tahun, pondok pesantren didirikan Madrasah Diniyah At-Tahririyah yang dikepalai oleh langsung Romo Kiai Haji Ahmad Tholib sendiri. Sedangkan rutinitas santri pada pagi hari mengikuti kegiatan pengajian kitab pondok yang disebut dengan takhasus dan siang hari belajar kitab Madin At-Tahririyah sekitar jam 2 sampai jam 5. Selanjutnya malam hari mengikuti kegiatan pengajian kitab di pondok, dilanjut dengan musyawarah atau mendiskusikan pelajaran yang telah dipelajari atau diajarkan oleh ustadz atau ustazah. Kegiatan rutin masih berlanjut sampai saat ini untuk santri salaf, sedangkan bagi anak SMP Makam Tahrir Plus, lembaga yang baru didirikan oleh pondok tahun 2012, para murid SMP pagi hari mengikuti kegiatan belajar mengajar di SMP dan mempelajari ilmu-ilmu teknologi, ilmu-ilmu yang umum dipelajari oleh SMP-SMP pada umumnya. Susunan Dewan Pengasuh Pondok, yaitu majelis pengasuh pertama adalah Kiai Haji Ahmad Tholib, yang kedua adalah Abdullah Muiz, sarjana pendidikan Islam, dan Ustadz Nawir, Ahmad Rohib, Ustadz Siswoyo, Anas, Ustadz Ma'mun Hariri. Sistem dan model serta metode pembelajaran. Tujuan pengembangan pesantren adalah integrasi antara pengetahuan agama dan non-agama, sehingga lulusan yang dihasilkan akan memiliki kepribadian yang utuh dan bulat, yang menggabungkan dalam dirinya unsur-unsur keimanan yang kuat pada penguasaan atas pengetahuan secara berimbangan. Kemudian pada tingkatan tertentu diberikan sedikit pengetahuan umum. Berikut ini akan dijelaskan beberapa program pendidikan yang diterapkan dalam Pondok Pesantren Makam Tahrir. Pendidikan sistem sorogan. Pada umumnya pembelajaran di pesantren mengikuti pola tradisional, yaitu model sorogan yang menerapkan metode pengajaran dengan menggunakan sistem salaf, baik dengan model sorogan maupun bandungan. Keduanya dilakukan dengan pembacaan kitab yang dimulai dengan pembacaan tarjamah syarah dengan analisis gramatikal, peninjauan morfologi, dan uraian semantik. Kiai sebagai pembaca dan penerjemah bukanlah sekedar membaca teks, melainkan juga memberikan pandangan-pandangan interpretasi pribadi, baik mengenai isi maupun bahasanya, sedangkan model bandungan mutan lebih bersifat pengajaran klasikal, yaitu santri mengikuti pelajaran dengan duduk di sekeliling kiai yang menerangkan pelajaran secara kuliah dengan berjadwal. Metode sorogan yang pertama adalah metode sorogan, berasal dari kata sorok bahasa Jawa yang berarti menyodorkan, sebab setiap santri menyodorkan kitabnya di hadapan kiai atau pembantunya yang membadali atau bisa dikenal dengan asisten kiai. Sistem sorogan ini termasuk belajar secara individual, di mana seorang santri berhadapan dengan seorang guru dan terjadi interaksi saling mengenal antara keduanya. Yang kedua adalah metode wetonan atau bandungan. Wetonan ini, istilah ini berasal dari kata waktu bahasa Jawa yang berarti waktu, sebab pengajian tersebut diberikan pada waktu-waktu yang tertentu, yaitu sebelum dan atau sesudah melakukan sholat fardu. Metode ini juga diaplikatifkan ketika diadakan jamaah pengajian kitab secara bersama-sama. Metode ini paling sering digunakan pada saat bulan Ramadan oleh Pondok Pesantren Makam Tahrir. Metode wetonan ini merupakan metode kuliah di mana para santri mengikuti pelajaran dengan duduk di sekeliling kiai yang menerangkan pelajaran secara kuliah. Santri menyimak kitab-kitab masing-masing dan membuat catatan-catatan padanya. Istilah wetonan ini Jawa Barat disebut dengan bandungan.
pelaksanaan metode ini yaitu kiai membaca, menerjemah, menerapkan, dan seringkali mengulas teks-teks kitab bahasa Arab tanpa harokat atau kitab gundul. Santri dengan memegang kitab yang sama, masing-masing melakukan pendobitan harokat kata langsung di bawah kata yang dimaksud agar dapat membantu memahami teks. Metode bandungan atau weton adalah sistem pengajaran secara kolektif yang dilakukan di pesantren. Disebut weton karena berlangsungnya pengajian itu merupakan inisiatif kiai sendiri, baik dalam menentukan tempat, waktu, terutama kitabnya. Disebut bandungan karena pengajian diberikan secara kelompok yang diikuti oleh seluruh santri. Pendidikan sistem klasikal. Setelah adanya pengembangan sarana dan prasarana sebagai jawaban semakin banyaknya santri yang belajar pondok pesantren, maka dibentuknya sistem pendidikan klasikal. Siswa tidak lagi belajar di masjid atau musola dalam satu sistem mendengarkan ceramah secara bersamaan, tetapi santri dikelompokkan dalam kelas sesuai dengan lama santri belajar. Keadaan seperti itu adalah tuntutan perkembangan pendidikan yang perlu adanya kedinamisan dalam struktur pendidikan sebagai upaya ke arah yang lebih maju, sehingga diharapkan dapat memenuhi tuntutan zaman. Yang terakhir adalah pendidikan yang berdasarkan agama Islam. Dunia pesantren dalam gambaran total memperlihatkan dirinya sebagai sebuah parameter, yaitu suatu fakta yang secara keseluruhan mewarnai kehidupan kelompok masyarakat luas. Akan tetapi, dirinya sendiri tidak berubah dan bagikan tidak tersentuh dinamika perkembangan masyarakat sekitarnya. Jika orang membayangkan perubahan pada dirinya, maka perubahan itu hanya dapat dipahami dalam skala panjang. Sudah tentu tidak ada suatu gejala sosial di dunia ini yang selalu tetap dan tidak berubah. Begitu halnya di dunia pesantren, pendapat masyarakat bahwa pesantren merupakan suatu pribadi yang sukar diajak bicara mengenai perubahan yang sulit dipahami pandangan dunianya. Terima kasih telah mendengarkan presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan ini adalah dokumentasi yang sudah saya paparkan di slide berikut. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.